pemirsa, hari ini saya ingin mencari nasihat, ingin mendapatkan nasihat dari semesta terkait dari masalah vlogger makanan ini ya. Karena masalahnya semakin melebar kemana-mana dan juga ada pro dan kontra, dan juga ada kasihan pada pemilik warungnya karena itu sama saja mematikan sandang pangan dari usaha seseorang, tapi juga ada yang mendapatkan manfaat dari review jujur tersebut dikarenakan dengan begitu dia bisa memilih tempat-tempat yang baik untuk disinggahi kalau dia mau berkuliner. Kalau saya biasanya kalau akan kuliner di sebuah tempat yang jauh dari rumah saya, jadinya kan nggak tahu apakah itu tempatnya enak dan tidaknya rasanya. Saya lihat di YouTube dulu, kemudian saya ke Google Map. Biasanya di Google Map itu ada ulasan-ulasan. Kalau ulasannya nggak baik ya nggak jadi saya datangi. Kalau saya tipnya seperti itu. Nah, mari kita tebak dulu kartunya. Saya bagi dua aja ya, biar enak, biar terlihat di kamera. Nah, di sini nasihat dari semesta terkait dari review dari vlogger makanan ini harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Ini bukan dari saya ya, dari semesta. Saya sekedar membacakan saja. Mungkin nanti dari pembacaan ini ada yang suka dan ada yang tidak, itu hal yang wajar karena di sini yang namanya sesuatu hal atau nasihat itu tidak bisa membahagiakan semua orang. Pasti ada yang merasa nggak suka dan juga ada yang merasa suka. Hanya saja biasanya nasihat semesta ini sangat bijak dalam memberikan nasihat. Mari kita cari kartunya. Terkoneksi dengan energi yang mana untuk mendapatkan nasihat dari semesta terkait cara mereview makanan yang baik. Yang baik ini yang artinya sama-sama diuntungkan ya. Ini. Ada 2 jam dan ada 2 koin, yang artinya 2 jam ini proses, koin ini adalah uang. Dalam mereview makanan kemudian dipublikasikan, tentunya ada keinginan untuk mendapatkan monetize, mendapatkan cuan dari video yang ditayangkan tersebut. Jadi di sini ada simbol sebuah perjalanan yang harus ditimbang-timbang dulu sesuai hati nurani dan akal sehat dalam mereview sebuah makanan. Karena ada sisi koin dari video yang ditayangkan nantinya. Ini ya, jadi harus ada pertimbangan baik buruknya terkait video tersebut. Selanjutnya ada nasihat apa lagi untuk para review vlogger makanan? Ini ada simbol ratu koin. Ada simbol ratu koin. Ratu koin ini lambang dari seseorang yang bekerja keras untuk bisa mendapatkan keuntungan, untuk bisa mendapatkan laba. Baik pengusaha dari makanan atau dari warung atau dari yang memiliki tempat usaha tersebut pasti juga ingin mendapatkan cuan. Demikian para vlogger ini juga ingin mendapatkan cuan dari video yang ditayangkan. Tapi juga nggak semuanya loh ya, karena di sini para vlogger itu apakah sudah dimonetize atau tidak, itu juga yang menjadi pemikiran. Tapi tentunya untuk dimonetize harus ada tahapan-tahapan. Dilihat dulu videonya atau subscribe-nya berapa, penayangannya berapa. Tentunya juga ada proses perjalanan untuk ke arah sana, untuk ke arah dimonetize atau di endorse juga bisa seperti itu. Makanya harusnya baik dari
yang vlogger maupun dari pemilik usaha ini harus sama-sama diuntungkan di dalam penayangan atau mereview makanan tersebut. Kalau dari Semesta seperti itu. Tapi juga harus dipertimbangkan masak-masak, misalnya ya, mungkin seperti ini maksudnya dari Semesta ini. Kalau ada yang nggak suka terhadap menu makanannya, mungkin tidak terlalu sadis mengomentari, mungkin seperti itu. Makanya di sini kan ada proses pertimbangan di dalam menyampaikan sesuatu. Mungkin harus lebih bahasa yang lebih dihaluskan. Tidak terlalu des seperti itu, mungkin ya, kalau pandangan saya seperti itu dari arti koin 2 dan jam ini. Karena yang namanya memulai sebuah usaha itu butuh proses, butuh modal dan semuanya. Baik vloggernya maupun pemilik usaha pasti ingin diuntungkan dua-duanya. Makanya ketika ada keinginan untuk diuntungkan, juga harus bisa mengerti satu sama lain. Ini saran dari Semesta seperti itu ya. Kemudian kartu yang ketiga ada saran apa lagi? Sebelah sini ada simbol 7 jangkir. 7 jangkir ini lambang dari impian, terus fantasi, halusinasi, atau sesuatu yang ada kaitannya dengan apa ya? Ibaratnya seseorang itu menilai rasa dari makanan itu juga tergantung dari kesukaannya, atau dari keinginannya, atau dari apa ya, yang namanya vlogger makanan kan sebenarnya harus ada standar. Kalau ini makanan begini, ini makanan begitu. Nah jadinya jika nggak ada standar jadinya rancu. Makanya di sini tergantung dari pikiran, atau tergantung dari angen-angennya, atau dari rasa yang dirasakan vlogger tersebut. Sedangkan rasa dari 1 orang, 2 orang, dan ketiga orang, atau dari masing-masing orang tentunya memiliki kesukaan rasa yang berbeda-beda. Makanya ada yang menilai A, B, dan C dan lain sebagainya. Jadi di sini masalah rasa bisa diartikan masih bisa apa ya, tidak ada standar khusus di sini. Ada 7 jangkir teman-teman. 7 jangkir ini lambang dari halusinasi, daya khayal, perasaan dan lain sebagainya, yang menunjukkan adanya tidak ada nilai-nilai kepastian seperti itu. Selanjutnya ada nasihat apa lagi dari Semesta ini terkait vlogger makanan ini agar semua pihak bisa diuntungkan. Di sini ada simbol semangat. Semangat untuk bisa mereview. Karena dengan mereview itu kamu juga bisa memberikan wawasan atau memberikan pengetahuan atau memberikan kabar-kabar pada orang-orang yang ingin makan di warung tersebut. Tetap semangat, sekalipun dalam mereview juga harus dikendalikan tentang ucapan, etika, berkata-kata dan lain sebagainya dalam mereview makanan. Karena di sini yang membuat video, ketika video ditayangkan juga ada harapan untuk mendapatkan cuan. Demikian juga yang memiliki warung juga berharap ada keuntungan dari dagangannya. Makanya harus ada sama-sama diuntungkan di sini, tidak menjatuhkan tapi harus membangun ya. Mungkin harus memiliki apa ya, misalnya kalau mau komplain, tolong deh dibicarakan dulu sama pemilik warungnya. Pak, ini kok begini, ini kok begini. Kemudian reviewnya nanti mungkin hanya kayak perlambang-perlambang dengan kata-kata yang mungkin harus lebih halus lagi. Tidak au seperti itu ya. Dari saran Semesta seperti itu sih. Tapi tetap semangat di sini, tetap semangat mereview, karena bagaimanapun usahamu itu juga bisa membuat manfaat bagi calon-calon pengunjung di warung tersebut. Jadi ada rekomendasi layak enggaknya datang di warung tersebut ya.
itu selanjutnya ini. Di sini ada simbol seorang wanita. Jangan dilihat wanitanya ya, tapi ini simbol dari seseorang yang siap untuk maju perang, yang siap dihujani kritikan-kritikan, masukan-masukan. Nah, ini simbol dari pemilik warung. Ketika mendapatkan kritikan, kamu harus siap menerimanya dan jangan dimentahi, jangan dimentahkan. Karena hal itu sebenarnya sesuatu yang membangun ketika ada masukan, ya. Tapi tolonglah yang mereview itu beri masukan yang dengan attitude ya, dengan dengan tata krama yang bagus. Jangan di-up dulu di videonya, bicarakan dengan pemiliknya dulu. Selanjutnya, saran seperti apakah dari semesta? Semuanya itu demi sebuah perjalanan untuk kebaikan dari warungnya, dari usahanya. Nah, disinilah ada timbal balik antara vlogger dan antara pemilik usaha ketika sama-sama diuntungkan. Dengan adanya sama-sama saling pengertian, bahwa si vlogger ini juga diuntungkan dengan vloggernya tadi, si pemilik usaha juga diuntungkan dengan adanya masukan-masukan. Tapi juga harus terbuka menerima masukan. Jadi seperti itu ya teman-teman, saran-saran dari semesta.